Salam pembaharuan. Saudara, Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, menyatakan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J memiliki persamaan dengan tewasnya 6 laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50. Hal ini disampaikan Novel Bamukmin menanggapi ditetapkannya Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus Brigadir J. Dia mengatakan Ferdi Sambo melakukan sandiwara dengan membuat skenario dalam kasus Brigadir J serupa dengan kasus KM 50. Seperti diketahui, Ferdi Sambo yang menjabat Kadis Propam Polri saat itu memimpin penyidikan kasus tewasnya 6 laskar FPI. Dalam pembantaian kecil laskar FPI di KM 50 sudah otomatis penyelidikan yang dipimpin hanya sandiwara, sebagaimana saat ini dia bersandiwara dalam kasus pembantaian Joshua secara keji, jelas Novel Bamukmin. Dia pun mengatakan seharusnya kasus tewasnya FPI itu ditinjau kembali. Karena jelas pembantaian keji, laskar 6 orang yang syahid tidak ada satupun mendapatkan sanksi hukum, bahkan sanksi administrasi, penurunan pangkat, skor dan lain-lain. Tidak ada yang dijerat oleh Sambo sebagai Kadif Propam kepada oknum yang membantai laskar FPI, jelas Novel Bamukmin. Menurut dia, terkuaknya kasus Brigadir J ini merupakan balasan pembantaian keji di KM 50. Pernyataan Novel Bamukmin langsung dibantah oleh Mahfud MD. Mahfud MD selaku Menko Polhukam memberikan pernyataan terkait kasus KM 50 yang kembali muncul ke permukaan akibat kasus pembunuhan Brigadir Joshua alias Brigadir J yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo. Dalam akun media sosial pribadinya, Mahfud MD menegaskan bahwa KM 50 sudah jelas tidak melibatkan institusi TNI dan Polri. Mahfud MD juga menambahkan bahwa yang terjadi dalam kasus KM 50 bukan termasuk dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, melainkan hanya tindakan pidana biasa. Kata Pak Amin Rais saat menyambut buku putih TP4, kasus KM 50 clear tidak melibatkan TNI Polri. Kasusnya sudah dibawa ke pengadilan sesuai temuan Komnas HAM bahwa itu pidana biasa, ujar Mahfud MD pada Minggu 28 Agustus 2022. Lebih lanjut lagi, Mahfud MD menjelaskan bahwa Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang untuk memutuskan apakah sebuah peristiwa terdapat unsur pelanggaran HAM ataupun sebaliknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Namun demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK ini tidak mempermasalahkan jika masyarakat mempunyai bukti tentang terjadinya kasus KM 50. Komnas HAM berwenang bilang begitu berdasarkan undang-undang. Meski begitu, kata Kapolri, kalau Anda punya novum, sampaikan, kata Mahfud MD. Sebagai informasi, dalam rapat Komisi 3 bersama Kapolri pada hari Rabu 24 Agustus 2022, beberapa orang anggota legislatif turut menyinggung soal kasus KM 50 kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo. Anggota DPR RI dari Partai PKS, Abu Bakar Al-Habsyi, berpendapat bahwa kasus pembunuhan Brigadir J memiliki unsur yang sama dengan kasus KM 50. Abu Bakar Al-Habsyi menyayangkan kasus KM 50 tidak mendapatkan perhatian Presiden Jokowi, layaknya kasus pembunuhan Brigadir J. Selain Abu Bakar Al-Habsyi, anggota Komisi 3 DPR dari Partai Gerindra, Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa seharusnya KM 50 juga mendapat perhatian khusus seperti Brigadir J. Kapolri Listio Sigit mengatakan bahwa kasus KM 50 telah diproses secara hukum dan mendapatkan putusan pengadilan. Pihak kepolisian hingga saat ini sedang menunggu proses banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, sehingga kami akan menunggu. Namun demikian, apabila ada novum, baru tentunya kami akan juga memproses, tutur Kapolri Listio Sigit.
Saudara, setelah Ferdy Sambo dinyatakan sebagai tersangka, beberapa orang mulai mengaitkannya dengan peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek. Pada kasus KM50, Irjen Ferdy Sambo menjabat sebagai Kadis Propam yang menangani kasus tersebut. Ketika menangani kasus KM50, Irjen Ferdy Sambo mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus tersebut. Ferdy Sambo dianggap memanipulasi, berbohong hingga merekayasa kasus pembunuhan Brigadir J. Makanya, kelompok sebelah merasa ada kemungkinan kasus KM50 juga direkayasa. Makanya mereka minta diusut ulang. Novel ingin Ferdy Sambo membuka kebohongan, tapi kebohongan kasus apa? Orang-orang seperti Novel Baumunin tidak peduli dengan kasus Brigadir J karena tak ada keuntungan politis buat mereka. Mereka hanya peduli dengan kasus pembunuhan terhadap laskar FPI di KM50. Mereka berharap ada kebohongan yang disembunyikan, sehingga mereka ingin kebohongan itu terkuak dan mereka bisa menggoreng isu tersebut hingga ricuh. Kelompok ini mungkin memiliki target yang mereka benci di Polri. Mereka mungkin berpikir dengan adanya fakta baru yang berbeda dari sebelumnya, mereka punya peluang menyingkirkan kelompok yang mereka benci di Polri. Mereka tidak pintar menyembunyikan niat aslinya, kedok mereka sudah terbongkar. Mereka tidak peduli dengan siapapun kecuali satu yang memberikan keuntungan sesuai misi mereka. Jelas sekali ada yang menunggangi kasus Ferdy Sambo dengan membangun tekanan besar. Ada yang mungkin ingin mereka singkirkan. Ini bukan soal bela-membela, ini juga bukan soal revolusi akhlak atau narasi darurat kebohongan. Wong Risik dan pendukungnya juga sering ngibul kok. Saat ngumpet di Arab Saudi, sudah tak terhitung kebohongan yang dilontarkan. Ini murni soal motif politik. Kelompok sebelah hanya punya satu tujuan, dan senang jika bisa bikin pemerintah terjungkal. Mereka seolah suka menari di atas kericuan yang terjadi di negara ini. Percayalah, publik sebenarnya lebih menantikan kelanjutan kasus Chat Mesum. Ini lebih menjual dan menjamin box office. Ini adalah kasus dengan genre pemersatu bangsa. Kalau soal ini semua orang bakal bersatu menunggu apa yang akan disajikan. Benar kata Risik, harus ada revolusi akhlak. Negeri ini darurat kebohongan. Dan merekalah yang harus duluan direvolusi akhlaknya. Mereka juga sering bikin kebohongan. Sok mau pasang badan buat Ferdy Sambo, pasang badan buat Risik aja nggak sanggup. Novel. Bagaimana menurut Anda?